Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang berbahagia. Ini minggu ya, dah perlu nak celek jam ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup, ada peluang bagi kita untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita ulang-ulang lo kaji kita membaca surah Ali Imran ayat 62. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 62 berkaitan dengan berbagai macam cerita, termasuk cerita tentang mubahalah terkait dengan perdebatan bantahan dari orang Yahudi. Maka ada soal kutukan bagi orang yang mengicuh. Jadi soal mengicuh ko memang penyakit kalau di dalam sifat ruh tamyiz, salah satu sifat ruh tamyiz itu adalah kidib, lawannya adalah siddiq. Disebutkan inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini yang disebutkan cerita-cerita sebelumnya, riwayat sebelumnya terkait dengan peristiwa pada Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah lahuwal qasasul haq. Itu merupakan kisah-kisah, kabar yang benar. Di dalam tafsir disebutkan alladzi la syakka fihi, kabar yang hak, kabar yang benar. Alladzi la syakka fihi, tidak ada keraguan padanya. Jadi awak tahu sejarah nabi-nabi Allah dengan kelebihannya, dengan mukjizat-mukjizat yang beliau terima dari Allah, itu harus kita yakini itu merupakan kisah yang benar. Alladzi la syakka, tak boleh ada sekecil apapun, secuil pun untuk ragu terhadap peristiwa atau kisah tersebut. Kisah. Jadi kalau cerita dan dituliskan di dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah cerita yang benar, kisah yang benar, kabar yang benar. Tapi kalau nak dibuat dia manusia, ditulis dia manusia, ditulis buku tentang diari, ditulis tentang autobiografi, itu sebenarnya belum tentu keseluruhannya sesuai dengan fakta, wallahu alam. Tentunya menceritakan diri dan elok-elok dan cancak dan prestasi yo atas nama manusia tu ada agak dulu bala-bala biasa agak di
Kalau istilah ko bare agak diungguan anu este. Monggongan mana? Agak dimonggongan cerita ko este. Agak didramatisir lo este, agak dilabihan. Itu buatan manusia. Manusia kemudian mencoba menokohkan dirinya dari cerita-cerita yang dituliskan. Bahkan ada juga cerita kisah yang kemudian ada orang yang menjadi lawannya atau nyoba untuk manukian mana agak nyo alah namo tu tibo nande kau lawannya agak nyo buruan tibo dinyo agak nyo labian. Itu kalau manusia membuat balai manusia konyo ado nafsu, ado yang membuat manusia ko ingin menjadi lebih. Walaupun ada peneliti mengucapkan peneliti itu objektif, tentu harapannya ia begitu deh. Tapi ada sudut pandang sesuai lo dengan hasil amatannya. Ndak kasaduanya tahu doh. Nah, jadi kalau kabar kisah yang ada di dalam Al-Quran dipastikan lahual qasasul haq, itu adalah kisah yang benar. Tak boleh ada ruang untuk ragu terhadap kisah tersebut. Itu tegas. Makanya bagi awak kalau anan dituliskan, anan tercantum di dalam Al-Quran, kita adalah meyakini. Maka beriman kita kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab Allah. Jadi itu bahagian dari rukun iman. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian kitab yang telah dituliskan tidak ada cerita ragu padanya. Ada ragu Al-Quran, ada ragu isi Al-Quran, ndak ada yang berubah di dalam Al-Quran kodok. Jadi dikatakan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kamu ragu terhadap apa yang telah kami tuliskan, kok ada ragu? Mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Cuba banalah, datangkan sebuah surah, buat sebuah surah semisal Al-Quran, dimulai dari redaksinya, pilihan diksinya, rangkaian peristiwanya, dilihat dari tata bahasanya. Cuba buatlah. Ditantang bana, kok ada nak mencuba ragu. Tu ikota Nabi Muhammad ini ko buat Nabi Muhammad mana menggadang-gadangan diri membuat diri jadi pahlawan, nang kecil orang dan jejokkan Nabi Muhammad tu takkan tu je. Padahal ini adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan buatan Nabi Muhammad. Jadi lah ditantang. Bahkan di dalam sebuah ayat, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayati bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Andaikan seluruh jin dan manusia berhimpun, berkumpul, bertemu rape berembuk untuk kamu buat Al-Quran loh, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan pernah mampu untuk membuatnya. Walaupun mereka bekerja sama, walaupun mereka berkompromi, walaupun mereka berkolaborasi, kecil orang ini nak ada nak bisa ada. Jadi nak ada cerita dia walai ragu-ragu, nak ada dia walai meyakini inna hadza lahuwal qasasul haqq, itu adalah kisah yang benar. Mangko awak tahu ada 25 rasul tu dari mana awak tahu? 25 rasul tu di mana awak tahu?
Ndak, kalau dari buku mungkinlah terstruktur buku lah tarapi ta susut ko Nabi Adam lah ta tuli ko Nabi Nuh ta tulihan. Orang menulis buku dan takatu tadi sumbernya adalah Al-Quran. Atas sentumlah 25 rasul tu. Tapi nak diwe nampak tamu ko nak kedua ko indah. Tapi cerita mereka ada ditulis, ada diceritakan dalam Al-Quran. Maka yakin awak kalau nabi-nabi Allah banyak, tapi rasul itu yang ada di dalam Al-Quran adalah 25 rasul. Ada peristiwa-peristiwa. Kalau nabi banyak, ada Uzair, banyak cerita-cerita, ada Nabi Khidir, alai adonan disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam tafsir. Makanya cerita-cerita dan di atas itu adalah cerita yang benar. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena memang agenda-agenda dakwah daripada Rasul Allah yang dituliskan di dalam Al-Quran, mereka hanya mendakwahkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi tidak ada nama kecian Rasul tu nya Tuhan dah. Nama ngaku-ngaku itu kan lah dua lah namaan orang kadang-kadang kan ya mengaku-ngaku maraso lah nyolo Tuhan. Nyo mengaku tu kadang-kadang dek karena faktor abuk dari orang lain lo kadang-kadang. Iya mengaku nabi kemudian kalau takah model nabi kini kau kan ada nabi palsu kini kan. Mengaku nabi sana namanya ada nama Tukimin ya. Tukimin dia menjadi nabi lah. Model Indonesia nama Tukimin. Bagaimana cara membaca syahadat Tukimin tu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Tukimin Rasulullah. Ba Tukimin. Allahumma salli ala Tukimin. Basalawat lah ke Tukimin baca syahadat lah ke Tukimin. Namu aja dah masuk anu ada. Jadi makanya memang setelah Nabi meninggal dunia kan ada semacam kegoncangan lah masa transisi. Ditetapkannya Abu Bakar sebagai khalifah, terjadilah semacam perdebatan di internal. Ialah mulai nafsu, dona barasul ikona lebih berhak. Nah, kondisi seperti itu akan muncul kelompok-kelompok sempalan. Ada yang kemudian seperti Musailamah Al-Kadzab, ini mendeklarasikan diri sebagai nabi lain. Nado lah yang ko nabi ko, nado na lain setelah Muhammad itu ambo. Nah, kalau di akhir zaman kan memang ada disebutkan bahwa akan turun di akhir zaman itu nanti, yaitunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di akhir zaman. Lalu kemudian dia memberikan penetapan hukum dengan syariat Nabi Muhammad. Dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal dan kemudian khinzir, babi, dan membaca salib dan memberlakukan balas setiap. Itu harus saya yakini. Karena dicantumkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 57 itu memang disebutkan cerita tentang tafsiran dari ayat itu bahwa usia Nabi Isa sama Sunyu Idui itu adalah sampai puluh tahun Idui. Nah, tapi sampai puluh tahun itu dibagi dua. 33 tahun sama inyo hidup sebelum diangkat ke langit, ditambah 7 tahun setelah Nabi Isa diturunkan kembali.
Jadi 40. Jadi sebenarnya kalau dia tong tahun ni, etong tahun hidup di dunia. Sampai kini beliau masih hidup. Tapi tidak di dunia dah. Diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Kalau Nabi Isa itu, di mana letak langit ke mana Nabi Isa? Langit kedua. Baiklah kata berfikir awak ya, di mana duduk Nabi Isa tu? Itulah kekuasaan Allah. Dia pakai jasad naik. Takah mana Nabi Muhammad Mi'raj? Nabi Muhammad Mi'raj ketemunya Nabi Isa. Ketemunya Nabi Isa tu di langit kedua. Ketemu tu kan pada saat Nabi Muhammad Mi'raj. Di langit kedua tu bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Jadi Nabi Isa dan Yahya ko di tempat sama. Nyo kan saperiode lah tu. Saya nak mati lu Nabi Yahya lu tu Nabi Isa. Kalau Nabi Isa, nyo nak mati dah. Kalau Nabi Yahya, Nabi Yahya ko nan masuk dalam batang kayu ko. Oh nak dibunuh ya. Alu babini Nabi Yahya ke lagi dah. Kalau nan di batang kayu nan di gergaji tu Zakaria. Ayah di Yahya. Memang barik lo perjuangan para rasul-rasul Allah tu. Madui orang ko memang tak mudah dah Bapak Ibu. Sedangkan Nabi Muhammad dia terusir lo dari kampung. Itulah. Jadi pokoknya kalau soal yang peristiwa Nabi Isa akan turun itu benar. Tapi apakah benar Allah dia namanya begini waktu lu tahu alai. Saya nama aku adalah nama aku ambo ko Nabi Isa ko. Ambo lah diturunan dari Allah Ta'ala dari langit. Berpeluang orang tu tak kata mengaku-ngaku. Di dua menara putih. Di mana menara dia? Di Malaysia dulu Twin Tower. Dulu dua menara. Menara kembar. Ambo baru balik tahunan mah. Di Twin Tower, menara kembar. Jadi nak pasti di ma turunnya ko iko wallahu alam. Yang pasti yang disebutkan Nabi Isa itu akan turun, beliau akan menetapkan hukum, bukan hukum sama beliau, tapi hukum adalah hukum syariat Nabi Muhammad. Karena nak akan pakai syariat Nabi Muhammad. Jadi yakinlah bahwa memang Dajjal itu akan datang di akhir zaman. Tapi dia dah muku kan memang disabuian Dajjal ko bamato cie sabu. Bamato cie betul aja. Itulah yang membuat orang tak balik sudah menjadi kapi di puta-puta cerita kan. Diiming-imingi lah orang ko rasul-rasul kayu lah. Pada akhirnya menjadi kafir. Lalu kemudian dalam kondisi seperti itu baru Nabi Isa diturunkan. Kalau bicara membunuh, tentu dibunuh kau secara ada fisik. Tapi dia kan tetap dia dua. Ada secara fisik, kemudian tentu ada ajaran, paham dan dia ajarkan ke orang. Nyo makhluk, tapi inyo tu menyebarkan sebuah paham yang menyesatkan. Ya, kalau dalam konteks Dajjal mempengaruhi yo, tapi bukan itu yang Dajjal Dajjal kau berbantu berupa bernyawa. Api kau nak ada bernyawa ada awak nan dalang awak nak membuatnya berartinya api awak mempergunakannya cuan yang je awak yang je api kau le buat jalan ada nyawa kan peti-peti awak je cari lihat.
Awak dan Dajjal lah. Sebenarnya Dajjal tu ada dia awak. Awak dan ya itulah masalah HP kau. Awak sebentar cari HP nak bisa lapih. Memanglah terpengaruh manusia kau ketergantungan. Kini kau biarlah nak tinggal dompetnya di rumah. Nak panjangnya doh daripada HP tinggal. Pitih dalam HP kau tak balik. Itulah kecian sakit wala yang pokoknya ketergantungan lah. Ketergantungan awak. Ba membaca le sadu eko kebutuhan tu lah di HP ko letak. Balanju awak kini bali nasi goreng je ado di HP kan. Ambo di Jambi dulu ketika masuk pandemi Covid tu, dak do maramnya dia sampai 3 truk tu ala tibu dah mantan. Jo ada kebutuhan doa ayo ke 7 dia wak lai. Ado lama pe tu, dokter ke do lama pe tu. Ubik ke do dalam tinggal memintanya lah pe, pun yang boleh tak nasi goreng ting ting, tiba nasi goreng, le do pitih lah mai lah. Le do pitih tiba sekali. Jadi misi dari semua rasul di dalam kisah itu memang tetap menyampaikan dakwah tidak ada Tuhan selain Allah. Nado nabi dan rasul itu mengajarkan Tuhan nyo jadi Tuhan doh. Tetap beliau para rasul itu mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan sesungguhnya Allah itu maha kuasa dalam kerajaannya, maha bijaksana di dalam semua usaha. Jadi ada penegasan yang disampaikan pertama adalah tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ada yang dinafikanlah yang namanya bicara soal penguasa, bicara soal penciptaan. Tak ada orang nak menciptakan, tak ada nak buat kuasa, tak ada yang lain kecuali semata-mata hanya Allah. Jadi diisbatkan, ditetapkan, diteguhkan di dalam keyakinan umat bahwa Tuhan itu hanya Allah. Dan Allah itu maha kuasa, maha perkasa dan maha bijaksana. Itulah sifat yang barangkali mesti lo harus kita pahami. Allah tu maha kuasa, maha perkasa, luar biasa dan kemudian maha bijaksana. Jadi kita tentu ba'a sebagai makhluk Allah, tentu kita belajar tentang sifat Allah. Allah maha pemaaf, berarti awak jo pemaaf. Allah maha penyayang, awak ba'alo supaya di dalam diri awak menyebarkan kasih sayang. Jangan kau kasih sayang tu ketika menyebut kasih sayang, kan orang Kristen kan itu memakai tema-tema kasih sayang. Maksudnya tu awak menebarkan manfaat bagi orang lain. Tekan nimis membuat apa itu gemuju mai ada apa itu tekan bagi membagian ada GJB gajeboh nak gajeboh deh. Gajeboh dagang gajeboh terlambat. Fa in tawallau, jika ada mereka yang berpaling, enggan, menolak dari beriman. Komat ke? Kalau nyo menolak, nyo maila, nyo menghindar, nyo jauh lah disampaikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Harus diyakini, beriman bahwa Allah Tuhan. Fa innallaha alimun bil mufsidin. Tolong diingat bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan orang yang membuat kebinasaan. Jadi ada orang yang disebut namanya mufsidin, binaso. Dan binaso sendiri kebanyakan itu adalah mereka yang membinasakan diri mereka sendiri. Kan ada zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak, telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan
Sesungguhnya kerusakan itu terjadi, sesungguhnya kebinasaan itu muncul, baik di darat dan di lautan. Semuanya adalah ulah perbuatan tangan manusia. Akibatnya dari karajua waktu Allah rasakan sebagai segedek ya dari nawak karajuan tu. Bapa kau dirasa Allah Ta'ala supaya manusia kau sadar. Kalau kau dia wai, aku akibat kau. Kau di karajuan, ikut yang muncul. Berarti manusia supaya berfikir. Ingat sebelum kandai. Kalau seandainya lah lupa, kemudian lupa meminta sebelum ajui. Ya tu meminta sebelum ajui ya. Ingat sebelum kandai, berarti disuruh manusia kau berfikir, aku di karajuan akibatnya. Risiko yang akan muncul. Awak buntuang tapi orang berkogi. Tolong dipikirkan itu je tu. Tapi dah banyak membuat binasa, membuat kerusakan. Berarti mereka itu adalah orang-orang mufsidin. Allah mengetahui itu. Itu kan bagian alam Tuhan dulu dah merusak dirinya sendiri. Nak namuahnya bertuhan kepada Allah. Ingkar juga. Bapa liang juga disampaikan dan batu dia nak buahnya percaya disampaikan yang benar dia menolak jo bapa liang menghindar menjauh lari karena lain resiko dari perbuatan menghindar menjauh lari dari kebenaran berarti mencantumkan dirinya bahagian dari orang yang membuat kebinasaan. Jadi nang kabinasa awak jonyo dan kata dia awak juga ndak orang lain doh. Jadi namanya awak tu adalah awak sendiri. Karena dulu tu nama cian yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Nyo kecil mengicuh Allah. Nyo kecil mengicuh orang beriman. Lupa dan nyo kecil tu adalah dirinya sendiri. Nyo ndak ingat. Kalau anda ingat tu berarti kan you lupa tu. Awak jangan sampai lu lupa. Kau perlu diingat. Dikanak-kanak diulang balik. Tak kanak je balik deh. Ya Allah salah. Ya Allah khilaf. Ya Allah lupa awak. Dikanak balik-balik. Suruh awak ke belakang. Tobat balik. Beristighfar kepada Allah. Karena awak kau berpotensi membuat salah. Sumyal insanu bil insan lisyanihi. Dinamukan manusia ko dengan insan dek karena lupunya manusia. Awak depa lupa. Dan awak ko makhluk khata'. Khata' ko adalah makhluk yang berpotensi berbuat salah. Kalau awak salah, adolo kalau awak salah, sebaik-baik dari kesalahan itu adalah bertaubat dari kesalahan itu. Iya awak salah, tapi tak bisa pada awak salah-salah tu ada dia macam lebih ya. Kalau awak sadar bahawa awak melakukan sebuah kesalahan, maka lanjutannya adalah bertobat dari kesalahan tersebut. Minta ampun kepada Allah. Itu disebutkan lanjutan dari ayatnya tu. Kalau ada yang berpaling, ada yang menolak, ada yang menghindar dari beriman kepada Allah, diingatkan bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan orang yang membuat binasa. Banyak kata tahu Allah Maha tahu. Tak diketahui di Allah Ta'ala. Tinggal awak menyadari bandu awak dikecali di Allah Ta'ala. Babisi awak lah berarti dijaga di Allah Ta'ala. Kabarnya awak sadonya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi InsyaAllah sebentar lagi dari kadang-kadang berapa solo lah Ramadan deh. Waktu kena-kena kalau lah Ramadan kau nak bayang doa rayu baju rayu dia buang kaliang deh. Itu dulu model itu. Dia awak tentu Ramadan akan datang, tentu rindu awak. Semoga berdoa awak ke Allah Ta'ala Ramadan yang akan datang kau isi, semoga bisa awak isi dengan amal-amal terbaik awak. Awak persiapkan diri awak dengan kehadiran Ramadan untuk tuang yang mana terisi Ramadan kini. Karena kata Nabi,
Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalaulah umatku tahu tentang keutamaan Ramadan, pasti mereka berkeinginan satu bulan ko Ramadan jone. Berarti Ramadan ko adalah kesempatan bulan yang ditunggu-tunggu badu awak ke Allah Ta'ala. Bersama-sama awak bandiai awak, berharap awak, meminta awak semoga terjadilah perbaikan diri awak menjadi lebih baik dengan adanya kesempatan puasa di bulan Ramadan. Karena banyak dosa awak, banyak kesalahan awak. Meskipun setiap hari awak beristighfar, tetapi ada bulan yang istimewa yang hanya ada di bulan Ramadan, di bawah diwajibkan Allah puasa. Allah panjang berdoa awak, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Tutup panjang awak, sehat badan awak, banyak Al-Quran kita khatam, kemudian wa isi dengan berbagai macam infak, sedekah, amal ibadat, solat-solat sunat lainnya. Dan yang tentu yang utama adalah di bulan Ramadan tu kita berpuasa. Nah, demikian pagi kini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqh lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.